Shalom, kami dari kelompok PAK akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ketekunan orang-orang percaya sejati. Nah, saya Indri dan teman saya Yanti dan saya Fidel. Ya, kami akan mempresentasikannya. Jadi, kami membahas tentang ketekunan orang-orang percaya sejati. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada konsep tentang ketekunan. Nah, di dalam konsep ketekunan ini kita harus mempelajarinya dengan benar dan kita harus memahaminya dengan benar. Nah, berbicara soal ketekunan di sini bukan berarti bahwa setiap pengunjung gereja atau setiap orang gereja pasti akan bertekun di dalam iman hingga akhir hidupnya, ataupun bahwa setiap orang yang telah melakukan pengakuan iman di depan publik tidak akan pernah meninggalkan imannya. Nah, jadi konsep ketekunan di sini bukan berbicara soal seberapa sering orang itu pergi ke gereja atau mungkin bahkan pendeta atau pelayan Tuhan, dia tidak akan meninggalkan imannya. Belum tentu. Nah, dan juga tidak berarti bahwa setiap orang yang dimasukkan ke dalam covenant anugerah atau perjanjian anugerah pasti terjamin secara kekal, karena di dalam Alkitab dijelaskan bahwa ada orang-orang yang melanggar covenant tersebut. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita ketahui tentang doktrin ketekunan ini yaitu orang-orang yang tekun di dalam iman yang sejati itu adalah mereka yang memiliki iman yang sejati, yang tidak akan kehilangan imannya itu secara total atau pada akhirnya. Jadi orang-orang yang sejati di sini itu bukan berarti mereka akan kehilangan secara total iman mereka, tetapi mereka ketika hidup di dunia ini memiliki persoalan hidup, kadang kan membuat orang akan kalau bukan orang pilihan dia akan meninggalkan imannya tersebut, atau bahkan ada yang berpindah agama. Tetapi orang-orang yang memiliki iman yang sejati di sini, ketekunannya, dia tidak akan kehilangan secara total, atau pada akhir hidupnya dia akan kehilangan imannya, tidak. Tetapi dia bisa saja imannya lemah di dalam pengiringannya kepada Tuhan, tetapi dia tidak akan kehilangan imannya secara total, dan bahkan pada akhirnya dia akan meninggalkan Allah itu, tidak. Nah, terus jadi ada pertanyaan, dapatkah seorang yang memiliki iman sejati kehilangan iman itu? Nah, Reform menjawab tentunya tidak. Nah, karena kesetiaan Allah ada pada janjinya. Nah, di sini kami bukan mengambil memang di bukunya itu dijelaskan kaum Calvinis yang mendukung pernyataan ini. Nah, mereka percaya bahwa Allah tidak akan pernah mengizinkan mereka yang telah dikaruniai iman sejati olehnya untuk meninggalkan imannya. Jadi, walaupun di tengah perjalanan hidupnya dia mengalami lemah iman ketika pengiringannya kepada Tuhan, tetapi dia tidak akan kehilangan imannya, karena Allah tidak akan meninggalkan dia. Sehingga dia tidak akan kehilangan imannya. Nah, kemudian di dalam konsep ketekunan ini, tentang ketekunan, definisi yang sangat baik atau tepat untuk doktrin ini adalah pengakuan iman Westminster. Nah, pengakuannya itu seperti apa? Nah, mereka yang telah diterima Allah di dalam anaknya, yang dipanggil secara efektif di sini tentu kita sudah mengetahui bahwa ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan dan memiliki iman kepada Tuhan, dan dikuduskan oleh Roh-Nya, yaitu Roh Allah, tidak akan dibinasakan secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah. Sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mereka tidak akan secara total atau pada akhirnya menjauhkan diri dari kondisi anugerah. Mereka tidak akan meninggalkan, karena mereka adalah
meninggalkan iman tersebut karena mereka adalah orang yang telah dipilih untuk menjadi percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Nah, mereka tidak akan kehilangan keselamatan secara total atau meninggalkan keadaan tidak diselamatkan. Itu tentunya tidak. Nah, kemudian inti dari doktrin ini adalah yang pertama, Allah tidak mengizinkan ketekunan iman orang percaya berada pada diri mereka sendiri. Mengapa Allah tidak mengizinkan ketekunan orang percaya itu terletak pada diri mereka sendiri? Karena mereka bisa saja meninggalkan imannya. Ketika mereka lemah imannya, mereka akan meninggalkan imannya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita sudah contohnya kita percaya kepada seseorang, tapi ketika orang itu mendukakan hati kita sudah terlalu berharap kepada dia, tetapi ternyata harapan itu hilang. Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita tidak sanggup lagi dan memilih untuk meninggalkan karena kita bergantung pada diri kita sendiri. Tetapi di sini tidak. Di doktrin ketekunan ini Allah tidak mengizinkan ketekunan orang percaya itu berada dalam diri mereka sendiri, karena ketika mereka lemah, mereka pasti akan menjauh dari Allah dan bahkan meninggalkan Allah. Nah, yang kedua, dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Nah, di sini Allah memilih orang yang percaya itu untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jadi Allah mengizinkan ketekunan ini. Allah membuat ketekunan yang ada di dalam hati orang-orang percaya itu melalui dia, bukan melalui diri manusia, tetapi melalui Allah. Kemudian di dalam doktrin ini ada dasar alkitabiahnya. Yang pertama itu ada ayat-ayat dari kitab-kitab Injil. Nah, di sini ada beberapa ayat, namun kami hanya mengambil beberapa saja sebagai contoh. Nah, dari ayat-ayat kitab Injil yang pertama itu Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Nah, saya akan membukanya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Nah, di situ dikatakan, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ketekunan orang percaya itu bukan didasari oleh diri mereka sendiri, tapi karena Allah, karena anugerah Allah. Di situ dikatakan Allah berdoa untuk Simon Petrus di sini. Sehingga ketika dia mengalami lemah iman, dikatakan dia mengalami pertobatan yang terjadi. Dikatakan di dalam ayat 62, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, di sini mengindikasikan bahwa doa Yesus bagi Simon Petrus tadi seakan-akan dijawab, ya, karena memang dijawab karena dia mengalami pertobatan. Nah, kemudian yang kedua, Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24 itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, yaitu Yesus yang mengutus aku, yaitu Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataannya dan terus mempercayai dia yang mengutus Yesus, mempercayai dia di sini yaitu Bapa yang mengutus Yesus, maka dia tidak akan dihukum karena dosa-dosanya, melainkan secara permanen dia telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Nah, kata yang diterjemahkan berpindah di sini itu adalah metabebeken, dari meta baino, yang berarti menyeberang. Nah, di sini kata kerja ini menggunakan bentuk perfect tense. Nah, tense-nya itu yang mendeskripsikan kegiatan di waktu lampau dengan hasil yang tetap ada sampai sekarang. Nah, kemudian
Yesus menyebutkan umatnya sebagai mereka yang telah diberikan oleh Bapa kepada anaknya. Jadi umatnya di sini itu bukan dia menjaga umatnya karena umatnya itu yang diberikan Allah kepada Yesus. Nah, umatnya itu bisa percaya kepada Allah karena bisa percaya kepada Yesus karena Allah sendiri yang memilih supaya mereka percaya kepada Yesus. Nah, jadi ini dikatakan semua yang telah diberikan kepada bahwa mereka yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya, itu disebutkan bahwa Bapalah yang memberikannya tersebut kepada Yesus, umat yang percaya itu. Nah, pada ayat yang ke-39, Yesus meyakinkan kita bahwa Dia akan menjaga mereka yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun yang akan hilang. Nah, sehingga di sini katakan Dia sehingga tidak ada satupun yang akan hilang karena Bapa telah memberikan mereka itu kepada Yesus. Jadi semuanya itu iman-iman orang yang percaya sejati ini, mereka tidak akan kehilangan iman tersebut karena di situ dalam Yohanes 6 ayat 39 dikatakan bahwa Allah yang akan meneguhkan mereka, Allah yang akan menguatkan mereka. Nah, jadi muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang telah mendahului kita? Maksudnya orang-orang yang telah meninggal mendahului kita. Nah, mereka itu akan bangkit pada kedatangan kedua kali Yesus nanti. Jadi mereka yang telah terpilih untuk menjadi umat pilihannya, orang yang bertekun di dalam iman kepada Yesus. Jadi mereka nanti akan dibangkitkan dan akan dimuliakan bersama-sama dengan Bapa. Nah, kemudian yang kedua, ada ayat-ayat dari surat-surat kiriman. Yang pertama itu Roma 8 ayat 29. Nah, di situ dikatakan dalam Roma 8 ayat 29 itu, saya bacakan ya. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang telah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudaranya. Nah, jadi di sini Paulus itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang memilih dari semula dan menentukan dari semula sejumlah orang yang dijadikan serupa dengan Kristus. Nah, mereka yang dipanggil terus dibenarkan dan dimuliakan. Jadi orang-orang yang percaya, yang mempunyai iman teguh itu karena dipilih tersendiri oleh Tuhan. Kita tahu kan konsep predestinasi. Ya itu. Kemudian jadi muncul lagi pertanyaan, apakah orang-orang yang telah dipanggil secara efektif tadi, yang ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka percaya kepada Yesus, yang memiliki iman yang sejati, di mana mereka telah diregenerasikan oleh Roh Kudus, dan yang telah dibenarkan karena mereka telah memiliki hidup dalam Kristus, jadi sehingga mereka dibenarkan karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri, dan mereka akan dimuliakan. Apakah mereka masih dapat kehilangan keselamatan mereka? Jawabannya tidak. Jadi mereka tidak akan kehilangan keselamatan mereka karena mereka telah dipilih dari semula oleh Allah Bapa. Nah, jadi di sini Paulus memberikan ajaran bahwa ada kesimpulan yang penuh kemenangan di akhir Roma 8. Di ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita sebagai orang-orang pilihan dari kasih Allah. Nah, inilah yang menjadi jaminan bagi kita, orang-orang pilihan Allah yang memiliki iman yang sejati dalam Allah, bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa Allah yang akan menaungi kita, melingkupi kita, sehingga kita bisa kuat di dalam iman kepada Tuhan, walaupun kita kadang mengalami lemah iman. Nah, itulah yang dimaksud bahwa ketekunan orang-orang sejati di dalam Tuhan, orang-orang percaya yang sejati.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan terhadap keberatan-keberatan. Jadi di sini mereka itu percaya bahwa ketekunan mereka itu dalam iman dijamin oleh Allah akan cenderung menjadi ceroboh. Yang pertama menjadi ceroboh dalam hidup mereka. Yang kedua, berhenti untuk berjuang melawan dosa. Yang ketiga, terpusat pada diri sendiri. Yang keempat, bersikap duniawi. Nah, kenapa sih mereka punya sikap kayak gitu? Mereka punya sikap kayak gitu karena mereka percaya bahwa doktrin ketekunan menyebabkan puas diri dan kelonggaran moral. Jadi mereka tuh percaya karena dia sudah dijamin, udah percaya sama Allah, jadi mereka punya jaminan keselamatan yang nggak akan lepas kayak gitu. Makanya dibilang lah mereka di sini punya kelemahan gitu. Kelemahannya tadi ada 4 tadi tuh. Jadi kayak nggak berjuang lagi untuk melawan dosa itu. Makanya dibilang di sini rasa puas diri dan kelonggaran moral. Nah, Alkitab secara konsisten itu memperingatkan untuk melawan sikap berpuas diri, yaitu ada dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Nah, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini itu kayak mau melawan pikiran orang yang tentang bahwa jaminan keselamatan udah percaya terus dapat jaminan keselamatan, ya udah percaya udah jaminan gitu. Nah, maka dari itu ungkapan sekali selamat tetap selamat bukanlah cara yang tepat untuk mengungkapkan doktrin ketekunan orang-orang percaya ini gitu. Selanjutnya ada nih kutipan dari John L. Duck. Mereka yang memahami doktrin ketekunan memiliki implikasi bahwa umat Allah akan mendapatkan mahkota tanpa perjuangan melawan dosa. Nah, telah salah total dalam hal ini. Nah, ini yang menganggap ini itu sebenarnya salah total dibilang sini. Doktrin ini adalah bahwa umat Allah akan bertekun dalam perjuangan, dan anggapan bahwa mereka akan mendapatkan mahkota tanpa perjuangan adalah bertentangan dengan doktrin ini, merupakan penyimpangan yang buruk dan fatal terhadap doktrin ini jika disimpulkan bahwa begitu seseorang telah mengalami konversi, mereka pasti akan diselamatkan. Jadi mereka yakin bahwa ketika mereka sudah dalam Kristus, mereka akan dapat keselamatan dan jaminan, dan mereka udah gak perlu takut lagi. Jadi maka dari itu mereka punya keturunan moral untuk berjuang melawan dosa. Selanjutnya, nasihat untuk terus berada di dalam iman. Jadi gini, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ini adalah nasihat. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia akan berbuah banyak. Nah, ini kayak nasihat gitu. Nah, apakah ayat-ayat seperti ini dan ayat yang lain yang senada menunjukkan doktrin keselamatan, menumbangkan doktrin keselamatan? Jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, ayat-ayat ini memberitahu kita jika kita percaya dengan ayat-ayat ini, jika kita bertahan sampai kesudahan, jikalau kita tetap di dalam firman Tuhan, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam firman-Nya. Nah, maka dari itu justru maka kita akan dapat menikmati berkat ketekunan itu. Nah, jadi contohnya ada dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 31. Nah, jadi ini tuh cerita tentang ilustrasi bahwa yang tentang ini perahu yang mau rusak itu loh. Terus Paulus bilang kalau misalkan kalian itu nggak akan kenapa-napa, kalian akan selamat, yang bilang itu. Tapi pada akhirnya pelaut itu mencoba melarikan diri kan dengan sekoci. Nah, dibilang di sini Paulus, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat, katanya Paulus kayak gitu. Maka dari itu dibilang kepastian akan keselamatan tidak menyingkirkan keharusan penggunaan sarana-sarana. Makanya dibilang kayak gitu. Ini adalah sebuah nasihat. Selanjutnya, peringatan terhadap kemurtatan. Nah, ada dalam Kolose 1 ayat 21. Nah, dibilang sampai 23. Saya bacakan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tak tergoncang, dan jangan boleh geser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah
dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dibilang ini warnanya dikasih warna di sini. Dibilang jadi di ayat ini maksudnya orang percaya sejati akan menyatakan kesejatiannya imannya dengan terus menerus berada di dalam iman seperti yang dituliskan di dalam ayat ini. Nah, kalau misalkan di Ibrani 2 ayat 1 gini dibilang, keselamatan yang besar, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Ini tuh memperingati kita bahwa gini, dengan tidak terseret dan hanyut seperti yang dikatakan ayat tadi dari apa yang telah didengarnya, maka gini, ayat ini tuh kayak memberikan kita saran. Ayat itu bukan saran sih, lebih tepatnya menunjukkan kita kepada sesuatu hal yang tidak membawa kita kepada kemurtatan. Selanjutnya ayat yang 2 Petrus 3 ayat yang ke-17, di mana maksud dari ayat ini adalah juga tidak kehilangan pegangannya yang teguh. Karena dari ayat ini itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh kehilangan hal yang teguh dalam hidup kita. Nah, selanjutnya, jadi ada salah satu kutipan yaitu dari G.C. Berkouwer. Doktrin ketekunan orang-orang kudus tidak akan pernah menjadi suatu jaminan yang a priori di dalam kehidupan orang-orang percaya sehingga memberi peluang bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka tanpa teguran dan peringatan. Teguran ini sangat signifikan untuk memahami hubungan antara iman dan ketekunan dengan benar. Teguran ini memampukan kita lebih memahami natur-natural. Nah, jadi gini masnya. Dalam ayat ini itu menegur kita. Ketika kita bisa ditegur, maka karena ketekunan orang-orang kudus itu gak jauh dari teguran. Maksud dari kutipan itu ini. Kutipan itu. Selanjutnya, kasus-kasus kemurtatan yang terjadi secara aktual. Nah, di Yohanes ayat 19 ini gini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya mereka nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di sini kita ambil mereka sungguh-sungguh tidak termasuk pada kita. Maksudnya Yohanes berkata bahwa murtadnya orang ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah ada dalam bagian orang percaya. Ya karena apa? Sudah jelas iman mereka itu tidak sejati. Jadi mereka itu bukan orang pilihan. Kembali lagi ke dalam situ. Nah, bukti dalam PL-nya adalah dalam Roma 6:9. Tidak semua keturunan Israel, ini kita pernah dengar cerita ini. Tidak semua keturunan orang Israel adalah orang Israel sejati yang beriman. Nah, kita pernah dengar itu. Terdapat debu jerami di antara gandum, itu kita bisa baca Matius. Terdapat ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah pada pokok anggurnya. Itu sudah kita dengar juga. Memiliki suatu bentuk ibadah tapi menyangkali kuasanya. Itu zaman sekarang pun ada. Mengklaim dirinya rasul tapi sebenarnya bukan. Memiliki reputasi orang yang hidup tapi sebenarnya mati. Itulah contoh bukti-bukti dalam perjanjian lama. Nah, kita akan melanjutkan itu pada doktrin ketekunan di dalam Canons of Dort. Yang seperti dalam buku hukum dikatakan bahwa merupakan doktrin yang merupakan mengenai doktrin ketekunan orang-orang percaya sejati. Terus yang kedua itu dalam doktrin ini menjelaskan bahwa ketekunan orang-orang percaya sejati tidak didasarkan pada jasa perbuatan mereka sendiri, melainkan hanya kasih setia Allah. Seperti yang kita tahu kalau misalnya kita tuh nggak pernah dapatkan keselamatan itu berdasarkan kekuatan kita sendiri, melainkan harus kasih karunia dari Allah. Terus yang ketiga itu doktrin ini tidak mendukung pemahaman yang keliru yang dipahami semua orang, yaitu sekali selamat tetap selamat, tidak peduli bagaimanapun kamu hidup. Benar memang kalau sekali selamat tetap selamat, karena keselamatan seperti yang kita tahu itu keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Namun kalimat yang selanjutnya dikatakan tidak peduli bagaimanapun kamu hidup, karena kita ya seperti yang kita tahu kita itu harus menjalankan keselamatan kita bukan dengan berbuat sembarangan seperti yang dikatakan tidak peduli bagaimanapun cara kamu hidup. Nah berarti kalau misalnya kita tidak peduli bagaimana cara kita itu, kita bisa ceroboh dong. Kita bisa melakukan sesuai dengan
kemauan kita, bukan kayak gitu. Makanya dia bilang tidak peduli bagaimanapun kamu hidup. Terus dikatakan yang terakhir itu dikatakan keyakinan dan ketekunan yang diperbarui juga tidak akan mengakibatkan imoralitas dan mengabaikan mengabaikan kesalahan. Artinya ketekunan ini terus diperbaharui, namun tidak mengabaikan imoralitas kita. Jadi itu tetap kesalahan kita akan terus ditingkatkan dan diperbaharui dalam ketekunan ini. Terus implikasi doktrin ketekunan dalam Canons of God itu manusia yang percaya sejati harus mampu menahan kedagingan dan hidup dalam kerendahan hati. Orang-orang yang percaya harus terus-menerus mengucap syukur dan melakukan perbuatan baik seperti teladan-teladan orang kudus. Terus kesimpulannya adalah pada doktrin ini kita belajar bahwa Kristus tidak akan membiarkan siapapun merebut mereka dari tangannya dan bahwa Roh Kudus memateraikan mereka untuk hari penebusan kelak seperti yang telah dijelaskan tadi. Terus doktrin ini mendorong kita untuk bertekun dalam iman. Terus yang ketiga, dalam 2 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 ini merupakan tulisan dari Paulus mengatakan bahwa mendisiplinkan diri dalam iman dan hidup dengan memerangi dosa dan tidak ceroboh. Terus yang keempat itu dikatakan ada yang John Murray mengatakan bahwa kita bisa menikmati iman tentang jaminan kita di dalam Kristus hanya jika bertekun di dalam iman dan kekudusan sehingga pada akhirnya. Terus yang kelima itu dikatakan doktrin ini merupakan penghiburan dan sekaligus tantangan bagi orang-orang percaya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Iya, aku mau nanya sih sebenarnya. Pertama ya, ini mengenai posisi kalian dalam ketekunan. Jadi di John apa tadi Doc. Nah, dia kan itu kan salah satu keberatan kan. Tadi yang dijelaskan Fidel, berarti salah satu keberatan sebenarnya kalian berseberangan kan, barengan dengan dia kan. Maksudnya nggak setuju dengan dia atau gimana? Itu kata dia tadi itu dia nggak setuju dengan itu karena itu dianggap dia keliru. Dia bukan nggak setuju, Nggak setuju, tapi dia menganggap itu keliru. Nah itu yang aku bingung tadi. Yang mana sih yang dianggap keliru? Nah, Yang itu gini, mereka yang memahami doktrin ketekunan implikasi. Jadi dia membedakan dua hal. Yang pertama, orang yang salah menanggapi, orang yang menganggap ketekunan itu benar, salah dan benar. Salahnya adalah karena doktrin itu perjuangan bahwa